akan menjadi pengamat. Baik, tidak begitu lama ya untuk pembukaan. Rencana aksi kami itu yaitu memanggil murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman. Baik, selamat pagi Pak. Selamat pagi Nak. Selamat pagi Nak Zul. Selamat pagi Pak. Kayaknya jaringannya nih Pak Sul. Selamat Mic-nya pagi, Pak Sul. Ya, selamat pagi. Gimana kabarnya nih hari ini Nak? Alhamdulillah Pak, hari ini saya baik-baik saja Pak. Alhamdulillah. Oh iya, hari ini kita akan bercerita panjang lebar nih, enggak apa-apa? Ya Pak, enggak apa-apa. Iya, saya juga sudah konfirmasi dengan gurumu, hari ini kita ada pertemuan khusus. Baik, tujuan kita hari ini adalah saya ingin mengetahui kenapa sih kamu tidak atau jarang sekali bekerja secara berkelompok. Iya nih Pak, ini sih menjadi permasalahan saya Pak selama ini. Emangnya ada masalah apa? Coba ceritakan deh ke Bapak. Saya tidak cocok Pak dengan teman-teman saya di kelompok saya Pak. Terus ada lagi? Saya malas sebenarnya kelakuan teman-teman saya itu pada saat memberikan bagian penugasan sama saya Pak, dia selalu memberikan materi yang tidak saya kuasai Pak. Ataukah kamu memang sengaja tuh, makanya sukanya sendiri? Karena saya lihat dari tugas-tugas kamu itu bagus sih. Hanya saat kamu berikan, hanya kalau saya lihat dari keseharianmu itu jarang sekali kerja secara berkelompok. Padahal enak loh kerja kelompok itu. Iya Pak, saya terpaksa deh harus kerja sendiri. Mereka itu Pak tidak menghargai saya Pak. Mereka itu menganggap saya tidak mampu Pak untuk bekerja sama. Terus apa yang akan kamu lakukan kira-kira? Kalau apa yang akan kamu lakukan kira-kira kalau seandainya Pak Guru menginginkan kamu untuk bekerja sama? Karena saya ingin melihat ada sifat gotong royong. Sama seperti itu. Sebenarnya Pak, saya sih mau Pak, suka bekerja sama. Cuman teman kelompok saya Pak, dia menjauhi saya Pak, terus dia tidak menghargai jawaban saya Pak. Dia selalu menganggap bahwa jawaban saya asal-asalan Pak, sehingga saya mengerjakannya sendiri. Terus ada tidak trik-trik tersendiri supaya itu bisa kamu atasi? Mungkin Pak, setelah ini saya mau bertemu dengan teman kelompok saya deh Pak. Saya akan berbicara dengan mereka tentang bagaimana sih supaya mereka bisa juga menerima pendapat saya. Karena jujur Pak, saya itu suka kok bekerja dalam kelompok Pak. Nah itu pasti bisa. Oke, pasti bisa kamu lakukan itu ya. Pokoknya saya berharap kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu sampaikan sama saya, dan bentuk tanggung jawab itu saya akan melihat kamu berbaur dengan teman-teman. Oke, sepakat? Ya Pak,
Saya janji Pak, karena saya yakin kok Pak, saya sebenarnya bisa kerja kelompok Pak. Setelah dapat bimbingan dari Bapak, saya akan mencoba deh Pak bicara dengan teman lagi, dengan teman kelompok saya Pak. Oke deh, semangat ya. Siap Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu, kami akan melanjutkan ke kasus kedua. Kami serahkan ke sebagai coach. Silakan Pak Zul. Izin dulu, Bunda, apakah kami menampilkan 3 kasus atau hanya satu kasus Iya. Bunda? Satu kasus presentasi dulu. Sudah selesai Bunda. Apakah mengambil tanggapan dulu atau langsung lanjut? Presentasi. Hasil pengamatannya. Oh iya, hasil pengamatannya Ibu Hira. Tapi ini kan saya pakai laptop 2, jadi ini tidak ada di sini yang lembar observasi. Ya apa Bunda? Saya hanya bacakan hasil Boleh. pengamatan saya. Silakan. Nah, iya. Oke, saya akan membuka lembar observasi proses coaching pada model cipta. Saya sebagai pengamat yaitu langkah pertama yaitu tujuan, menyampaikan tujuan coaching. Coaching menyampaikan tentang keinginannya mengetahui informasi tentang siswa tersebut yang jarang bekerja secara berkelompok. Tujuan coaching. Kedua, identifikasi, memberikan pertanyaan balik yang mengarah identifikasi potensi coaching. Itu coaching menanyakan tentang, coba ceritakan ke Bapak kenapa demikian. Nah, sekarang yang rencana aksi itu coaching memberikan pertanyaan tentang apa yang akan kamu lakukan untuk bisa kembali bekerja sama dengan temanmu. Yang bentuk tanggung jawabnya itu apa bentuk tanggung jawab kamu sehingga saya bisa melihat kamu betul sudah melakukan itu. Hasil pengamatan saya Bunda seperti itu. Saya kira demikian. Oke, baik Bapak Ibu. Sampai di sini ada tanggapan untuk kasus kami yang pertama. Harus langsung sedikit dulu, harus langsung ditanggapi atau selesai sampai kasus 3? Bagaimana Bunda? Langsung tanggapi Pak Amrin kayaknya. Langsung. Oh ya, sedikit. Langsung tanggapi. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan saya. Ya, jadi antara coach dengan coach saya lihat sudah terjadi interaksi. Cuma kayaknya belum muncul umpan baliknya, karena saya lihat hanya coach menjawab pertanyaan dari coach. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan dari coach sendiri dalam menyelesaikan kasusnya tadi di kasus 1 itu. Kemudian dari pengamatan, observasi pengamat itu kan ada 4 poin itu, mulai dari tujuan, identitas, rencana aksi dengan tanggung jawab. Ya, jadi mungkin hasil pengamatan itu disampaikan satu persatu dari setiap langkah-langkah yang dialami oleh antara coach dengan coach tadi. Yaitu barangkali tanggapan saya, ya karena sepertinya secara keseluruhan itu dia sudah memberikan tanggapan dari pengamat, tapi tidak memberikan komentar satu persatu apakah ini sudah muncul ataukah belum, karena ini kita mengikuti model
hasil diskusi kita hari ini? Gini Bu, saya tuh merasa diperlakukan tidak adil sama Ibu Adrian, baik dari nilai ataupun sikapnya. Ibu Adrian tuh pokoknya beliau tidak memberi saya ruang. Nilainya yang beliau diberikan jelek, sikapnya juga jelek, dan sering menyindir saya Bu di dalam ruangan. Terus ada lagi? Itu saja Bu, itu aja mengenai nilai dengan sikapnya itu. Oke, coba kamu ceritakan ke Ibu, kenapa kamu merasa demikian? Gini Bu, saya tuh merasa diperlakukan tidak adil sama Ibu Adrian. Itu sikapnya tuh, kan saya jarang masuk sekolah, jarang masuk kegiatan privatnya. Saya tuh jarang masuk Bu, jarang masuk di kegiatan privatnya itu karena saya sering membantu orang tua saya di rumah. Makanya beliau itu kalau saya tidak ikut diberikan nilai jelek, baru dikasih sering disindir-sindir dalam kelas. Itu saya nggak suka Bu, itu masalah saya sekarang ini. Nah, kira-kira kamu tahu nggak kalau Ibu Adrian membuatmu seperti itu? Ya itu Bu, beliau sampaikan saya itu jarang masuk, tidak masuk, tidak pernah ikut privat. Itu Bu, ya, alasan saya karena tidak ikut itu karena saya membantu orang tua saya. Nah, bagaimana kira-kira cara kamu membagi waktu agar tetap bisa mengikuti les privat Ibu Adrian dan tetap bisa membantu orang tuamu? Mungkin ya Bu ya, jadi sepulang sekolah itu kan Ibu Adrian itu kan nanti jam 3 privatnya. Mungkin ya Bu, kalau saya tanya sama orang tua saya itu membantunya jam 1 sampai jam 3 saja. Setelah itu saya bisa ikut sama lesnya Ibu Adrian. Mungkin seperti itu Bu ya. Nah, kira-kira apa yang bisa saya lihat dalam waktu dekat ini sebagai bentuk tanggung jawab kamu terhadap apa yang sudah kamu rencanakan hari ini? Bentuk tanggung jawabnya Bu, nanti deh saya kasih Ibu jadwal saya. Jadi saya akan buat sejenis jadwal. Pokoknya kalau saya tidak hadir, Ibu centeng deh, ini tidak bertanggung jawab atas apa yang dia sudah sampaikan sama saya. Jadi Ibu bisa memanggil ulang khusus saya kalau saya tidak melakukan itu. Dan saya akan terus berusaha agar bisa ikut les, kemudian tidak lagi tidak lagi diperlakukan tidak bagus, kemudian diberikan nilai. Saya akan berusaha untuk itu dan saya akan membagi waktu. Oke, sampai di sini masih ada masalah? Alhamdulillah Bu, dengan ini saya sudah merasa agak baikkan, sudah senang karena unek-unek yang selama ini yang ada dalam hati saya itu sudah terjawab dengan sendirinya. Makasih Bu. Makasih. Ya, saya kira demikian pembahasan kasus 2 untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Ya baik Pak Sul, silakan pengamatan. Iya, terima kasih teman atas coachingnya. Iya, dari pengamatan saya untuk di langkah dalam model Tirta, untuk tujuan coaching saya rasa sudah
capai itu terlihat dari pertanyaan dari Koci tentang apa yang bisa dibantu, kemudian apa yang ingin dicapai dari hasil diskusi hari ini. Kemudian dari identifikasi itu juga terlihat, saya rasa sudah tercapai ketika ada hal-hal atau umpan balik yang menanyakan, kemudian yang memberikan kesempatan untuk menceritakan permasalahannya. Jadi di sini terlihat ada umpan balik untuk mengidentifikasi itu. Kemudian untuk di rencana aksi itu sendiri, saya juga merasa bahwa sudah terlihat itu dari coaching-nya sudah yang ingin membuat jadwal atau manajemen waktu sendiri yang akan diperlihatkan kepada coach itu sendiri. Kemudian yang terakhir, untuk persoalan tanggung jawabnya, saya juga merasa bahwa itu sudah terlihat, itu dari bahwa coach bersedia membuat jadwal, kemudian memperlihatkan kepada coachnya dan memperlihatkan kepada Ibu Adriana itu sendiri. Oke, mungkin begitu komentar dari saya. Saya kembalikan Pak Ismail. Ya, baik Pak Zul dengan Ibu Hira, makasih luar biasa. Baik, silakan teman Pak Irfan, silakan Pak. Ya, ini kita ke tanggapan Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Ya. Saya cuman ini Pak, sedikit di percakapan coach dengan coach tadi, sepaham saya kan coach hanya menggali terus Pak ya, menggali. Tapi tadi saya rasa saya mendapatkan memahami begitu Pak ya. Saya memahami bahwa ada satu titik coach itu bukan menggali tetapi memberikan saran begitu. Di contoh pada saat pengaturan waktu, coach itu langsung bagaimana kalau kamu mengatur waktu begitu contohnya. Bagaimana kalau kamu mencoba mengatur waktu. Yang diharapkan sebenarnya menurut saya adalah coach itu tergerak untuk mengatur waktu, bukan dengan saran langsung dari coach, tetapi coach hanya memberikan stimulus bagaimana bisa supaya coach bisa mengeluarkan solusi terhadap permasalahannya sendiri. Jadi hanya sebagai fasilitator, bukan memberikan saran begitu Pak. Mungkin itu yang saya paham tentang peran coach dan coach di situ Pak. Mohon ditanggapi kalau memang ada yang keliru juga dari saya. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Irfan atas tanggapannya. Baik, kami langsung ya. Atau mungkin ada Pak Zul atau Ibu Hera. Saya dulu ya, nanti Ibu Hera dengan Pak Zul akan melanjutkan. Kalau kami melihat itu Pak, yang namanya coach, selain beliau memberikan jenis pertanyaan, beliau juga boleh menjawab. Beliau juga boleh memberikan saran kepada coach. Ketika coach itu tidak tahu arah mau kemana, saya kira-kira itu saran itu bisa muncul dari coach itu sendiri, seperti itu. Jadi anak kan biasa kalau kita tanya begini, dia lama berpikir. Akhirnya kita harus untuk supaya coachnya ini mampu untuk bercerita, maka kita sentil sedikit jawaban-jawaban, saran-saran supaya dia mau kembali untuk bercerita lagi, kembali ke fokus ke masalahnya itu. Jadi terjadi tadi Pak ya, saya mohon maaf, terjadi tadi saya agak tidak fokus dengan pertama, tapi coach memberikan saya sejenis saran untuk tetap mengarah ke fokus tujuan utamanya tadi. Itu dari saya Pak, yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Oke, baik Pak, terima kasih.
di mana coach yang berperan dalam kasus ini coach yaitu saya sendiri, kemudian coachnya adalah Ibu Hera, dan pengamatnya adalah Pak Ismail. Oke, mungkin bisa dimulai. Bu Hera. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Oh iya Pak, apakah hari ini Bapak tidak sibuk? Kebetulan Bu, hari ini saya nggak sibuk kok. Tampaknya hari ini Ibu kelihatan lesu seperti kurang bersemangat. Iya nih Pak, saya ingin berbagi berita nih Pak. Silakan Bu. Mungkin setelah kita bercerita tujuan diskusi kita, apa yang ingin Ibu capai? Oh iya Pak, aku baru-baru ini dapat masalah. Memangnya masalah apa? Apakah saya bisa bantu? Tadi kan saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Soalnya katanya pengawas, saya tidak mengajar memakai buku paket. Lalu saya jawab, saya mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Mungkin pengawas tersebut tersinggung dengan ucapan saya, Pak. Begitu ya. Terus bagaimana Ibu menanggapi masalah itu? Ya, saya menceritakan kronologisnya kepada kepala sekolah tentang kejadian pada saat pengawas mensupervisi saya. Iya gitu ya. Terus jawaban kepala sekolah bagaimana? Ya, kepala sekolah menginginkan saya agar memadukan antara buku paket dan sumber belajar lainnya, Pak. Iya begitu ya. Terus tanggapannya seperti apa lagi, Bu? Ya, saya sampaikan ke beliau, saya akan berusaha menjadikan buku paket sebagai acuan dan sumber lain sebagai penunjang pembelajaran agar sesuai keinginan dari pengawas. Begitu, Pak. Bagus itu, Pak. Bagus itu, Pak. Bagaimana juga sebagai seorang pendidik, kita harus menghargai beliau selaku pengawas kita. Jadi tetap tanpa mengabaikan apa yang sudah kita lakukan. Terus apa rencana Ibu untuk selanjutnya? Ya, rencana saya akan menemui pengawas tersebut untuk meminta maaf atas jawaban saya, Pak. Yang membuat beliau tersinggung, serta memadukan buku-buku paket sebagai media utama dan media yang lain sebagai penunjang. Rencana begitu, Pak. Oh ya, seperti itu. Saya ini mengucapkan terima kasih, Pak, sudah mau mendengarkan cerita saya. Iya, Bu. Tidak apa-apa. Lagian saya kan tidak sibuk. Sama-sama, Bu. Semoga sukses selalu ya, Bu. Tetap semangat. Ya, makasih, Pak. Ya, demikian saya serahkan kepada pengamat Pak Ismail. Pak Ismail. Pak Ismail out. Pak Ismail out. Yang terlempar gitu. Diambil alih saja, Pak. Kayaknya terpental ini Pak Ismail. Tinggalkan pengamatnya, langsung terima masukan dari teman saja. Iya, mungkin ada masukannya saya berikan kepada Ibu Mirsa. Silakan Bu Mirsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanggapi dari kasus 3 itu, tadi ketika coach menanyakan tujuan, Cuci hanya langsung menanggapi dengan masalah yang dihadapi, tapi tidak memberikan tujuan dari diskusi ini. Kemudian yang kedua itu satu saja. Yang kedua itu sedikit yang
aksi, apakah bisakah dieksplor lagi dari rencana aksi ini, bisa dieksplor lagi pertanyaan-pertanyaan agar solusi yang ditawarkan itu bisa lebih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya serahkan ke Pak Amring juga sekalian. Baik, terima kasih. Pada kasus ini mengenai masalah guru yang ditegur oleh pengawas saat di supervisi tentang tidak membawa buku teks. Saya lihat sebagian sudah ya mungkin sudah sesuai dengan alur cerita, cuma yang saya lihat kekurangannya kalau menurut pengamatan saya sama dengan yang disampaikan barangkali Bu Mirsa, yaitu rencana aksinya belum dimunculkan. Apa dari tujuan yang ingin dicapai, apa tindak lanjut dari rencana aksinya itu. Kemudian dari segi tanggung jawab atau komitmen itu belum dimunculkan. Itu belum dimunculkan. Nah, itu yang saya lihat. Ya itu barangkali karena tujuan diskusi kita ini kan untuk Ibu Hera sebagai coach, dia kan mau mencari solusi. Kemudian setelah solusi itu bagaimana rencana aksinya untuk dilakukan dan komitmen untuk bertanggung jawab tentang solusi yang telah disodorkan. Nah, ini yang belum muncul. Cuma tadi hanya eksplorasi dari kejadian itu, peristiwa itu. Jadi itu hanya kalau saya lihat hanya sampai sebatas identitas. Ya belum mengarah kepada rencana aksinya itu setelah menemukan solusinya. Kemudian tanggung jawabnya seperti apa. Terima kasih. Ya, mungkin ada dari Bu Hera. Yang mana dulu ini Pak? Kita mau dulu deh. Ya, terima kasih. Jadi masukan dari Ibu Mirsa dan Pak Amring hampir sama ya, yang kemudian mengidentifikasi bahwa belum melihat ada tujuan dari diskusi ini. Iya, mungkin secara garis besar. Tidak ada tujuan, cuma rencana aksinya belum muncul. Oh iya, rencana aksinya. Iya, terima kasih. Mungkin dalam hal ini kita berada pada titik di mana kita berbeda persepsi terhadap rencana aksi. Jadi menurut saya dan teman kelompok saya, rencana aksi itu berkenaan tentang saat ibu mau menemui pengawas dan meminta maaf. Menurut saya dan teman itu adalah salah satu rencana aksi pada coaching kali ini. Itu persepsi saya dan teman. Kemudian ketika pada saat coachingnya juga akan berusaha memadukan buku paket sebagai acuan dan sumber belajar lainnya, artinya memadukan kedua sumber itu. Kan masalahnya ada pada coaching ini tidak menggunakan buku paket pada saat mengajar. Mungkin begitu dari saya Pak, atau mungkin ada tambahan dari Pak Ismail. Tapi Pak Ismail ini baru masuk, mungkin tidak terlalu mendengar apa yang kita bahas sebelumnya. Atau saya kembalikan dulu ke Pak Amrin atau Bu Mirsa. Saya ada di jalan Pak, cari cerita. Atau mungkin cukup saya tutup ya Pak, karena mungkin masih ada dua kelompok dengan 3 kasus juga. Jadi mungkin cukup untuk dari kelompok kami. Terima kasih sudah memberikan saran dan masukan. Terima kasih juga sudah mendengarkan presentasi.